Mayoritas publik Indonesia menghendaki Muhammad Rizik Syihab dikenal dengan sebutan Habib Rizik, lahir tahun 1965 tidak kembali lagi ke tanah air. Demikian hasil polling yang saya lakukan di akun Facebook belum lama ini. Dari sekitar 9,3 ribu orang yang berpartisipasi dalam polling pollsters, sekitar 92% responden menyatakan tidak setuju kalau Imam Besar Front Pembela Islam FPI yang kini tersandera di Arab Saudi itu kembali pulang ke Indonesia. Hasil polling lain juga menunjukkan hanya sekitar 8% saja masyarakat yang merasa kasihan terhadap apa yang kini menimpa Rizik. Ada sejumlah alasan mendasar yang dikemukakan oleh para pollsters kenapa masyarakat luas menginginkan Rizik Syihab tidak pulang ke Indonesia dan tetap di Arab Saudi. Tetapi alasan yang paling utama dan sering dikemukakan oleh mereka adalah masalah kedamaian, keamanan, ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan. Menurut mereka, sejak ditinggal Rizik, Indonesia menjadi lebih aman, tenang, damai, tenteram, dan nyaman. Oleh banyak responden polling, Rizik dianggap sebagai biang kerok kegaduhan, kekerasan, ketidaknyamanan, rasisme, etnosentrisme, dan intoleransi. Dari komentar-komentar mereka di Facebook saat menanggapi polling ini, sepertinya pollster sangat gerah dan muak dengan ulah Rizik Syihab selama ini yang sok moralis, sering demo, mengumbar makian dan hujatan, serta melakukan berbagai aksi kekerasan sehingga mereka merelakan Imam Besar FPI ini pergi dari Indonesia untuk selamanya. Sejak setahun terakhir ini, Rizik Syihab memang berada di Arab Saudi, tepatnya Mekah. Ia kabur ke Saudi setelah sejumlah kasusnya dilaporkan ke pengadilan oleh beberapa pihak dan kemudian diproses oleh Polri. Di antara deretan kasus yang menimpa Rizik Syihab, antara lainnya adalah pemesetan sampurasun menjadi campur racun yang dianggap menghina tradisi dan kebudayaan orang Sunda. Kata sampurasun adalah ucapan salam khas masyarakat Sunda yang berarti sampuraning ingsu atau sempurnakan diri Anda. Jadi kata sampurasun ini mengandung makna filosofi yang dalam, yaitu untuk mengajak diri sendiri maupun orang lain yang disapa agar terus-menerus melakukan introspeksi dan penyempurnaan diri. Maka begitu Rizik memelesetkan kata sampurasun menjadi campur racun, tak pelak menimbulkan kontroversi dan kemarahan masyarakat Sunda. Rizik juga dituduh menghina Pancasila dan Bung Karno karena pernah mengatakan, dalam Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, yang kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Umum PNI Marhanisme, Sukmawati Soekarno Putri. Rizik dulu juga pernah terang-terangan menghina almarhum Gus Dur yang membuat publik NU meradang. Di antara deretan kasus yang menimpa dirinya beberapa tahun terakhir ini, yang paling fenomenal dan menghebohkan jagat publik Indonesia dan dunia adalah kasus video dan chat mesum dengan Firza Hussein. Kasus ini menjadi fenomenal dan menghebohkan karena Rizik dengan FPI-nya yang ia dirikan pada bulan Agustus tahun 1998 dengan dukungan dari sejumlah elit politik dan militer yang loyal kepada Soeharto yang waktu itu sudah menjadi mantan presiden. Selama ini merepresentasikan diri sebagai polisi moral atau penjaga moralitas yang bersih tak berdosa. Tak pelak netizen pun ramai mencibirnya. Dengan jargon amar makruf nahi munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Mereka sering mengecam dan melakukan aksi-aksi protes terhadap sesuatu atau perbuatan yang mereka anggap atau kategorikan munkar dan tidak bermoral immoral, serta melakukan penggerudugan tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang perbuatan munkar dan immoral itu seperti lokalisasi prostitusi, tempat perjudian, kedai minuman keras, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, Rizik dan FPI-nya juga sering melakukan tindakan yang dipandang menghina dan melecehkan kitab suci, tokoh panutan, sistem keimanan, ritual keagamaan, serta adat, tradisi,
dan kebudayaan umat agama dan kepercayaan lain. Setelah sekian lama tinggal di Arab Saudi yang awalnya dengan alasan menunaikan ibadah umrah, ia menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat Indonesia tentang status izin tinggalnya. Para loyalis atau pendukung setianya berusaha sekuat tenaga untuk menutup rapat-rapat tentang dirinya dengan menyebarkan berbagai informasi palsu dan alasan yang dibuat-buat, dari mendapat undangan kehormatan Raja Salman sampai pemberian visa unlimited dari Kerajaan Arab Saudi. Belakangan baru ketahuan bahwa semua itu adalah bohong dan rekayasa belaka. Yang valid adalah, berdasarkan informasi dari KBRI di Arab Saudi, Rizik ke Saudi dengan menggunakan visa kunjungan bisnis yang sangat terbatas masa berlakunya, dan kalau sudah expired, harus diperpanjang di luar Saudi kalau ingin tetap tinggal di Saudi. Entah apa alasannya. Rizik belakangan dikabarkan tidak memperpanjang visa lagi, sehingga statusnya di Saudi dianggap ilegal dan konon dituduh melakukan pelanggaran izin tinggal dan keimigrasian. Bukan hanya tuduhan pelanggaran izin tinggal saja, Rizik belakangan juga tersandung kasus bendera Tauhid yang mirip bendera Hizbut Tahrir. Saudi adalah salah satu negara yang mengharamkan Hizbut Tahrir dan kelompok teroris seperti IS dan lainnya. Berbagai informasi dari Ring 1 menunjukkan kalau elit Saudi sebetulnya sudah mengetahui dan memantau gerak-gerik Rizik, khususnya yang berkaitan dengan sikap intoleran dan tindakan radikal yang ia lakukan selama ini. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Kerajaan Saudi memang gencar memerangi terorisme dan radikalisme demi mewujudkan Saudi Vision tahun 2030 yang mengusung kemodernan, kemajuan, keadaban, dan moderatisme. Maka, para ulama, klerik, dan khotib yang dianggap menyebarkan paham-paham dan pandangan-pandangan tentang terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi langsung ditangani oleh kerajaan. Tentang bagaimana nasib Rizik kelak tentu saja tidak ada yang tahu dengan pasti. Tetapi hasil polling di atas menarik untuk dipertimbangkan oleh pemerintah RI, apalagi Indonesia jelas tidak membutuhkan orang seperti Rizik.